a king who fights his own battles. Wouldn't that be a sight? Perang Troya adalah pertempuran yang sangat besar yang terjadi pada abad ke-13 sebelum Masehi. Perang ini terjadi di kota Troya atau yang sekarang dikenal dengan Turki. Peristiwa ini dilakukan serangan oleh pasukan dari Yunani terhadap kota Troya. Kisah mengenai perang Troya ini tercatat dalam berbagai karya sastra, termasuk dalam Iliad dan sastrawan Yunani terkenal yang bernama Homeros. Namun, beberapa orang mempertanyakan keberadaan sebenarnya dari peristiwa tersebut. Apakah perang Troya itu hanya merupakan cerita dari imajinasi Homeros, ataukah benar-benar terjadi di dunia nyata? Karena dalam kisahnya, para tokoh dalam ceritanya sangat hebat dan dianggap sebagai keturunan dewa yang menunjukkan kekuatan, keberanian, dan daya tahan yang nyaris mustahil. Oke, kalau begitu kita masuk ke ceritanya. Perang Troya berlangsung selama 1 dekade atau 10 tahun antara bangsa Trojans dan pasukan Yunani. Perang ini bisa sampai lama karena Troy adalah kota yang terlindungi dengan baik, dengan tembok yang tidak mudah tembus. Selain itu, Raja Priam dan putranya bernama Hektor yang merupakan pewaris tahta dianggap memiliki kecerdasan taktis yang mengagumkan. Meskipun Hektor bukanlah keturunan dewa, Hektor juga terkenal akan keberaniannya di medan perang, sehingga dianggap setara dengan Achilles. Terjadinya perang Troya disebabkan karena konflik antara Pangeran Paris, anak dari Raja Priam dari Troya, dengan Menelaus sebagai Raja Sparta. Suatu ketika, Pangeran Paris dikirim oleh ayahnya untuk melakukan misi kerajaan ke Sparta di Yunani. Namun, Pangeran Paris justru terpesona dengan kecantikan Helen, istri Raja Menelaus, dan memutuskan untuk membawanya pulang ke Troya. I've heard rumors of your beauty. For once, the gossips were right. Welcome. Setelah Raja Menelaus mengetahui bahwa Helen telah diculik oleh Pangeran Paris, Raja Menelaus pun meminta saudaranya, yaitu Raja Agamemnon dari Mykenae, untuk memimpin ekspedisi ke Troya untuk menjemput istrinya. Agamemnon pun menyetujuinya. Kemudian, Yunani mulai mengumpulkan pasukannya yang besar, yang mencakup beberapa kota di wilayah tersebut, seperti Sparta, Arkadia, Athena, Argos, dan masih banyak lagi. Akhirnya, pasukan Yunani berangkat ke Troya menggunakan armada yang lebih dari 1.000 kapal untuk menuntut kembalinya Helen, istri Menelaus Raja Sparta. Di antara orang Yunani, ada beberapa prajurit terkenal dan pahlawan khusus, seperti Achilles, yang menurut mitologi Yunani, Achilles adalah manusia setengah dewa. Ibunya bernama Thetis, adalah seorang nimfa Nereid yang telah menikah dengan Peleus, Raja Petia. Achilles adalah prajurit kuat, berani, dan setia. Tetapi dia memiliki satu kelemahan, yaitu tumit Achilles. Awalnya ketika Achilles lahir, sang ibu Thetis mencelupkan Achilles ke dalam sungai Styx untuk membuatnya abadi. Namun, Thetis harus memegang tumit Achilles selama proses tersebut, sehingga menyebabkan bagian itu menjadi satu-satunya yang tidak abadi. Inilah sebabnya mengapa tumit Achilles menjadi titik yang paling rentan.
Saat Perang Troya berlangsung, Agamemnon yang merupakan pemimpin salah satu pasukan Archaean dari Yunani, dia mengambil seorang wanita muda bernama Chryseis dari Troya untuk menjadi budaknya dan tidak akan mengembalikannya. Ayah Chryseis adalah seorang pendeta dewa Yunani yaitu Apollo. Apollo memohon kepada Agamemnon untuk mengembalikan putrinya dengan selamat. Namun permohonan tersebut tetap ditolak oleh Agamemnon. Akhirnya Apollo mengirim wabah dan membunuh tentara Yunani satu persatu sampai Chryseis dikembalikan kepada Apollo ayahnya. Kemudian Agamemnon mengembalikan Chryseis kepada ayahnya, tetapi menuntut agar Achilles menukar putri Troya Briseis sebagai penggantinya. Briseis adalah hadiah perang untuk Achilles. Achilles setuju tetapi memutuskan dia tidak akan lagi bertarung bersama Agamemnon. Karena Agamemnon juga mengambil hadiah perang yang seharusnya dimiliki oleh Achilles. Aphareus! Hemon! The spoils of war. No argument with you, brothers, but if you don't release her, you'll never see home again. Decide. Guards! Tindakan ini melanggar kehormatan Achilles dan menjadi salah satu pemicu pertengkaran hebat antara keduanya. Karena hal tersebut, Achilles memutuskan untuk meninggalkan perang dan kembali ke tendanya dengan membawa semua barang miliknya dan juga menolak untuk keluar. Trojan mulai memenangkan pertempuran demi pertempuran dalam Perang Troya. Tanpa kehadiran Achilles, pasukan Yunani mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi pasukan Troya yang dipimpin oleh Pangeran Hektor. Banyak para pemimpin pasukan Yunani yang telah tewas, dan pasukan mereka terpaksa harus kembali dan berlindung ke lokasi pertahanan. Kemudian sahabat Achilles bernama Patroclus yang mengunjungi Achilles di tendanya, dia memberitahu bahwa orang Yunani tidak bisa menang tanpa bantuan Achilles. Men need you. Achilles pun tetap menolak untuk kembali berperang. Tetapi muncul dengan solusi lain, yaitu Patroclus diberikan izin kepada Achilles untuk dipinjamkan baju besi dan menggantikan posisinya di medan perang untuk menghabiskan pasukan Troya. Dan ini juga akan membuat Trojans percaya bahwa Achilles telah kembali beraksi. Namun sayangnya, Patroclus terbunuh oleh Pangeran Hektor yang merupakan salah satu pahlawan utama pihak Troya. Hal ini membakar Achilles untuk kembali ke dalam medan pertempuran. Setelah mengetahui bahwa sahabatnya telah meninggal di tangan Hektor, Achilles memutuskan untuk kembali perang Troya untuk mencari Hektor dan membunuhnya. Achilles dan bangsa Yunani bergabung untuk membuat strategi, yaitu dengan cara menyuruh pasukan Yunani terlihat benar-benar mundur dan meninggalkan kuda kayu raksasa di luar gerbang Troy. Kemudian bangsa Troy merayakan kemenangannya dengan menyuruh prajuritnya untuk menarik kuda kayu yang ditinggalkan oleh pasukan Yunani. Begitu malam tiba, pasukan Yunani pun keluar dari kuda kayu yang menjadi tempat persembunyian mereka. Akhirnya, pasukan Yunani bisa masuk ke dalam kota Troy dan menghancurkannya. Strategi kuda kayu raksasa pun berhasil untuk memenangkan pertempuran. Begitupun rasa dendam Achilles kepada Hektor berhasil, karena Achilles telah membunuhnya dengan cara menombaknya ke kerongkongan Hektor. Sayangnya, Achilles meninggal di tangan Paris. Paris adalah orang satu-satunya yang mengetahui kelemahan Achilles. Paris membunuh Achilles dengan cara menembakkan panah ke arah tumit Achilles. Achilles langsung mati ketika panah menembus tumitnya itu. Banyak aspek dari epos Iliad yang menceritakan Perang Troya sulit untuk dianggap sebagai catatan sejarah yang akurat. Terlebih lagi, beberapa karakter utama dalam cerita ini dianggap sebagai keturunan langsung dari dewa-dewi Yunani. Sebagai contoh, Helen yang diakui sebagai putri Zeus.
Selain itu, dikisahkan bahwa Pangeran Paris memenangkan hati Helen setelah memberikan apel emas kepada Dewi Aphrodite sebagai penghargaan atas kecantikannya. Kemudian, pengepungan kota Troya yang berlangsung selama 10 tahun dirasa mustahil. Pasalnya, kota-kota terkuat pun umumnya hanya bisa bertahan sampai beberapa bulan saja. Oleh karena itu, Perang Troya sempat dianggap sebagai mitos belaka oleh beberapa sejarawan. Namun, penggalian besar-besaran di situs Troya pada tahun 1870 di bawah arahan arkeolog Jerman Heinrich Schliemann berhasil mengungkap gundukan benteng kecil dan lapisan puing sedalam 25 meter. Selain itu, ditemukan pula puing-puing kehancuran kota yang diyakini sebagai sisa-sisa kota Troya. Perang Troya pun semakin diyakini kebenarannya setelah arkeolog Turki menemukan struktur kayu besar yang diyakini sebagai sisa-sisa potongan kuda Troya. Penggalian itu dilakukan di situs bersejarah kota Troya, yaitu di perbukitan Hisarlik. Struktur kayu itu berada di dalam tembok kota Troya. Selanjutnya, mereka memberikan bukti bahwa pada abad 1200 sebelum Masehi, kota ini berada pada masa kejayaannya. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah Perang Troya itu benar-benar ada? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.